Halo Ren. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membuat video mengenai praktikum, yaitu organ reproduksi dari ruminansia jantan dan juga betina. Dengan kelompok saya sendiri Muhammad Akbar Wardana, NIM akhir 2026. Saya Andiar Prasongko dengan NIM akhir 2015. Saya Andiar Lafset dengan NIM akhir 2014. Saya Syahida Yunadi NIM akhir 2022. Terakhir Melda Yardana NIM akhir 2025. Jadi guys, yang pertama di sini kita akan membahas tentang organ reproduksi ruminansia betina, yaitu ada vagina. Vagina itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai saluran reproduksi. Dia berfungsi sebagai jalur keluar masuknya sperma. Terus yang kedua yaitu sebagai jalur kelahiran. Jadi vagina itu berfungsi sebagai jalan lahirnya si fetus. Oke, yang ketiga itu ada pengeluaran sekresi, yang mana selama siklus estrus atau birahi, vagina itu mengeluarkan lendir. Nah, lendir ini membantu lendir ini membantu penis untuk melancarkan aksi keluar masuknya. Selanjutnya yaitu ada serviks. Serviks juga memiliki beberapa fungsi seperti penjaga gerbang atau kita sebut sebagai penghalang antara vagina dan rahim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah organisme atau bakteri yang masuk ke dalam rahim. Yang kedua ada produksi lendir. Nah, selama estrus sudah saya jelaskan tadi. Jadi selama birahi, serviks itu menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma bergerak menuju rahim dan menyeleksi sperma-sperma yang masuk. Yang kedua ada proses persalinan. Jadi selama persalinan, serviks akan melebar untuk memudahkan jalannya fetus untuk keluar. Jadi untuk panjang vagina itu berkisar 27 cm dengan lingkar 11. Sedangkan panjang serviks itu 7 cm dengan lingkar 11 cm. Jadi panjang serviks dari ujung ke ujung itu berkisar 23 cm. Jadi selanjutnya yaitu uterus atau rahim. Jadi uterus itu pada ruminansia sama dengan uterusnya manusia. Cuman bentuk pada ruminansia itu punya 2 tanduk untuk memberikan ruang lebih luas untuk janin berkembang. Nah, fungsinya itu untuk perkembangan janin, mengatur pertumbuhan janin. Jadi uterus itu punya adaptasi khusus untuk mengatur nutrisi yang disalurkan ke janin selama kehamilan. Selanjutnya itu menjaga janin hingga kelahiran. Nah, uterus itu mempertahankan kondisi yang ideal untuk janin hingga tiba waktu kelahiran, termasuk kontraksi yang membantu proses persalinan. Yang kedua yaitu tuba falopi. Tuba falopi itu saluran telur. Tuba falopi fungsinya untuk tempat pembuahan, transportasi sel telur, sama peran dalam seleksi embrio. Jadi tuba falopi itu pertemuan antara sel telur sama sel sperma. Terus setelah pembuahan, tuba falopi itu berfungsi untuk mengantarkan embrio ke awal uterus, yang mana embrio itu akan menempel di dinding uterus dan berkembang lebih lanjut. Terus pada beberapa ruminansia itu tuba falopi bantu untuk menyaring dan memfasilitasi embrio yang sehat untuk masuk ke uterus. Dan untuk panjang dari uterus itu 23 cm, badannya itu 11 cm. Terus untuk tuba falopi panjangnya 13 cm. Nah, yang selanjutnya ini ada vulva dan juga ovarium, teman-teman. Nah, vulva sendiri ini merupakan
bagian terluar dari saluran reproduksi dari betina. Nah, vulva sendiri ini meliputi bagian-bagian eksternal dari saluran reproduksi, termasuk labia atau bibir vulva, terus juga pintu masuk vagina. Nah, terus letaknya vulva ini berada di bawah anus, teman-teman. Terus untuk fungsinya sendiri sebagai proteksi organ reproduksi, di mana vulva ini melindungi organ-organ reproduksi internal dari kontaminasi bakteri ataupun kotoran yang dapat menyebabkan infeksi, seperti itu. Dan selanjutnya adalah indikator estrus. Jadi kita bisa melihat hewan ruminansia betina itu estrus itu bisa dilihat dari vulvanya, teman-teman, yaitu ada 3A, yaitu abuk, abang, dan juga anget, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada saluran keluar untuk anak dan sekresi. Jadi vulva ini juga berfungsi untuk tempat keluarnya anakan atau fetus saat ruminansia betina ini melahirkan. Terus juga sebagai saluran untuk keluarnya sekresi, reproduksi, dan juga urin. Halnya ada ovarium. Ovarium di sini tuh sepasang, ya teman-teman. Sepasang ovarium itu terletak di dalam rongga perut. Nah, ovarium ini menghasilkan sel telur dan juga hormon-hormon reproduksi. Nah, untuk fungsinya sendiri seperti yang dijelaskan tadi, yaitu untuk memproduksi sel telur, dimana ini terjadi selama siklus estrus. Terus sel telur ini kemudian berpindah ke tuba falopii untuk bertemu dengan sperma jika terjadi pembuahan. Misalnya ada produksi hormon seks, hormon-hormon yang dihasilkan dari ovarium ini seperti estrogen, progesteron. Terus itu juga fungsi dari hormonnya untuk mengatur siklus estrus dan juga kehamilan. Terus hasilnya ada mendukung keberhasilan reproduksi. Jadi ovarium pada ruminansia betina ini memainkan peran penting, teman-teman, dalam mendukung siklus reproduksi yang teratur, sehingga memungkinkan betina untuk mengalami beberapa siklus estrus dalam setahun yang penting untuk produksi hewan ternak. Nah, dari hasil pengamatan kita itu diketahui bahwasanya diameter vulvanya ini 12 cm, dan juga untuk ovarium ini diameternya 8 cm, dan juga panjangnya itu 3 cm. Oke, baik. Yang selanjutnya aku akan menjelaskan tentang organ reproduksi dari jantan. Yang pertama itu ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran panjang dan sempit yang memiliki peran krusial dalam sistem reproduksi pada pejantan. Nah, untuk fungsinya yaitu pertama, vas deferens menyalurkan sperma ke epididymis. Terus vas deferens ini menyimpan sperma sementara sebelum ejakulasi, dan vas deferens juga sebagai tempat penyimpanan sperma ketika semen cair. Nah, untuk praktikum kemarin, dari panjang vas deferens sendiri adalah 30 cm. Oke, yang selanjutnya yaitu ada penis. Penis sendiri ini berfungsi sebagai organ eksternal pada pejantan. Nah, fungsi penis sendiri yaitu yang utama untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina secara seksual. Nah, terus yang kedua itu sebagai saluran keluar urin. Penis sendiri juga mengeluarkan urin dari kandung kemih. Terus pengeluaran mani sebagai ejakulasi. Penis akan mengeluarkan air mani mengandung sperma yang dimasukkan ke dalam tubuh reproduksi oleh betina. Nah, untuk praktikum yang kemarin, penis sendiri memiliki berat 932 gram dengan panjang 114 cm dengan lingkar 10 cm. Selanjutnya yaitu organ testis, yang merupakan kelenjaran jantan yang berfungsi untuk memproduksi sperma atau sel reproduksi jantan dan hormon testosteron yang penting untuk perkembangan karakteristik kelamin jantan dan aktivitas seksual. Di dalam testis, sperma diproduksi melalui proses yang disebut dengan spermatogenesis. Selanjutnya yaitu organ epididymis.
Organ ini berbentuk saluran yang terletak di atas testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan serta pematangan sperma setelah diproduksi. Sperma yang keluar dari testis biasanya belum matang sepenuhnya dan belum bisa bergerak aktif, sehingga selama berada di epididymis, sperma akan mengalami proses pematangan dan mendapat kemampuan bergerak yang diperlukan untuk proses fertilisasi. Dan juga berdasarkan pengamatan kami, testis memiliki ukuran yang sama, yaitu dengan panjang 13 cm dan lingkar 19 cm dengan berat yang berbeda. Yang pertama 313 gram dan 385 gram, sedangkan untuk epididymis memiliki panjang 20 cm dengan berat 27 gram. Sekian video dari kami. See you.